Kepala hewan lazim dimanfaatkan menjadi sajian yang nikmat. Sebut saja kepala kambing dan sapi yang banyak diolah dalam sop, soto, hingga gulai. Atau kepala ikan kakap, kepala ikan manyung, dan ikan besar lainnya menjadi gulai, rica-rica, dan juga mangut. Ya, selain murah, sajian kepala hewan ternyata memberikan sensasi tekstur dan rasa yang luar biasa. Peminatnya pun dijamin ketagihan dan pastinya bisa nambah nasi berkali-kali. Entah mengapa sajian kepala dirasakan begitu nikmat. Padahal dari zaman animisme dahulu, kepala hewan seringkali digunakan untuk ritual mistis perantara dunia gaib. Benarkah sajian kepala hewan juga berhubungan dengan mistis ini? Untuk sesajen nggak sih kalau misalkan kayak kepala kambing kayak gitu? Setahu saya ya, kepala kambing tuh bukannya dipakai buat kayak persugihan, tumbal, kayak gitu-gitu ya Mas? Sebelum mengungkap lebih jauh makna kepala hewan, kita mampir dulu nih ke kawasan Blok M, tepatnya di lapak makanan Blok M Square. Di sini ada warung yang menyajikan berbagai menu lauk pauk, termasuk yang paling laris manis yaitu kepala ayam goreng. Sejak tahun 2015, selama 7 hari seminggu, warung ini melayani konsumennya. Nah, biar kepala ayam tetap terasa nikmat dan gurih, sang empunya selalu memberi kepala ayam dengan ramuan bumbu kuning khas warungnya. Tak perlu diungkep atau direbus bersama bumbu, kepala ayam cukup dicelup dalam air panas yang bercampur bumbu, hingga kepala ayam dan bagian ayam lainnya berwarna kuning. Lain kepala ayam, lain pula dengan kepala kambing. Di daerah Gadok, Cisarua, Bogor, kepala kambing menjadi andalan sebuah warung makan. Warung sop dan soto kepala kambing Kang Maman namanya. Ya, sesuai nama warungnya, menu utama di sini adalah sop dan soto kepala kambing. Tapi banyak juga olahan bagian tubuh kambing lainnya yang juga menggugah selera. Khusus kepala kambing yang disediakan di warung ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tiap ukuran tentunya berpengaruh pada harga. Ya, kita 50-60% orang-orang sini yang kita beli, yang banyak yang beli gitu. Sisanya dari Jakarta, Bandung gitu. Tiap kepala kambing harus melalui proses pencucian sebelum diolah. Sisa-sisa darah, bulu, juga noda-noda hitam pada gigi tak boleh ada sedikit pun pada kepala kambing. Tentunya agar konsumen tak merasa jijik dengan kepala yang disajikan. Setelah bersih, kepala kambing dipresto hingga empuk. Daging kepala inilah yang nantinya diolah lebih lanjut sesuai menu yang diinginkan konsumen. Kalau minimal 1 hari itu sampai 10 tempat ini kita, itu berarti penggemarnya banyak yang ini, yang bening ya. Kalau ini kan ini soto ya. Ya, ini soto ini. Yang ini soto santan ya minimal 5 lah. Kita bikin 5 gitu, 5 kali gitu. Meski tampak ekstrim, ternyata kepala kambing punya banyak bagian yang bisa dinikmati. Mulai dari pipi, lidah, otak, termasuk bagian tulang rawan di bagian hidung dan telinga. Kang Maman menghidangkan kepala kambing sesuai dengan permintaan para pelanggannya. Ada yang dihidangkan secara utuh dengan berbagai olahan kuah, ada pula yang meminta dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga mudah dimakan. Untuk tipe kambing yang digunakan, Maman biasanya menggunakan kambing betina untuk bahan setiap menunya. Alasannya, daging kambing betina umumnya tidak punya bau perengus khas kambing seperti yang dimiliki pejantannya. Sementara usia kambing terkecil dipilih yang berusia sekitar 6-7 bulan, sedangkan ukuran kambing terbesar berukuran 8-10 kg dengan usia sekitar 8 bulanan. Iya, kalau jantan kan biasanya buat lebaran haji yang minimal 6 bulanan, 6 bulan 7 bulan lah gitu. Tapi ya ada yang 8, 10 gitu. Kan kalau yang 10 itu kan udah kambingnya besar. Istilahnya untuk kalau buat kambing guling 10 kilo lah. Ada juga warung legendaris di Sukabumi, Jawa Barat yang menggunakan kepala sapi sebagai bahan utama sajiannya. Seperti nasi daging kepala sapi ini, daging kepala sapi yang empuk disajikan di samping nasi panas dengan sambal yang khas. Kuliner ini pun juga berhasil membuat penggemarnya tergila-gila.
Tak tanggung-tanggung, warung nasi Haji Emput Sukabumi ini telah berhasil memuaskan pelanggannya selama 50 tahun. Rahasia utama empuknya daging kepala sapi di warung ini adalah penggunaan bagian pipi sapi yang juga kerap digunakan di hidangan soto dan sate padang. Namun di balik kelezatannya kepala hewan ternyata menyimpan hal yang mengejutkan. Dari nenek moyang dulu hingga saat ini, kepala hewan masih kerap dijadikan sebagai bahan ritual mistis. Persembahan kepala hewan dianggap bisa menjadi perantara dunia manusia dan alam goib. Bahkan kepala kambing pun tak lain adalah simbol setan yang dipuja. Ritual-ritual yang mereka lakukan dengan kekuatan alam, kemudian peristiwa-peristiwa pembangunan sebuah tempat, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan alam, itu mereka biasanya zaman dulu melakukan satu proses ritual yang berkaitan dengan kepala. Kepala hewan berukuran kecil seperti kepala ayam, kucing, dan juga burung gagak kerap digunakan sebagai media atau perantara santet yang dikirimkan kepada korbannya. Namun penggunaan kepala ayam sebagai santet disangkal oleh Ki Kusumo dikarenakan ukurannya yang terlalu kecil. Kalau kepala ayam dalam ritual nggak ada, karena biasanya ayam itu digunakan satu badan semua. Disebutnya bekakak ayam, satu badannya. Ada kepalanya, ada badannya, bukan kepalanya aja. Karena kalau ritual kepala ayam cuma begini-begini ya. Jadi orang gimana mau ritualnya? Menurut Ki Kusumo, kepala sapi masih banyak digunakan para petani untuk ritual yang bertujuan agar hasil panen yang mereka dapat terpenuhi. Dirinya pun menambahkan, ritual seperti ini dilakukan oleh masyarakat yang masih mengikat diri ke kepercayaan zaman dahulu. Kepala sapi ini biasanya dipakainya lebih kepada pesawahan yang berapa ribu hektar supaya nanti hasilnya bagus, atau perempangan yang berapa banyak hektarnya supaya nanti pas panen hasilnya luar biasa. Kepala hewan kerbau juga menjadi ornamen sakral di beberapa rumah adat di Nusantara. Rumah Bolon Simalungun misalnya, bagi masyarakat adat Simalungun, kepala kerbau digunakan sebagai simbol keberanian, kebenaran, serta dianggap mempunyai suatu kekuatan tertentu. Begitu pula rumah Tongkonan yang menjadi rumah adat Toraja. Susunan tanduk kerbau yang disembelih menunjukkan penghormatan kepada leluhur yang berjasa membangun kehidupan masyarakatnya. Bentuk kepala kerbau juga digunakan masyarakat Minang sebagai bentuk atap rumah gadang atau rumah adat Minangkabau. Selain itu, bentuk kepala kerbau juga digunakan sebagai tikulua tandua atau model penutup kepala adat wanita Minang. Bentuk tanduk pada penutup kepala melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa. Panjang tanduk yang seimbang di kedua sisinya pun mempunyai arti bersifat adil pada seluruh keluarga dan masyarakat. Penggunaan kepala hewan khususnya kambing untuk ritual biasanya dilakukan untuk penghilang kesialan. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1400-an, tak sedikit orang yang menggunakan kepala manusia sebagai bahan persembahannya. Versi zaman dulu dan ritual-ritual yang berkaitan dengan ritual kuno menggunakan kepala-kepala, dan kepala itu adalah kepala manusia. Biasanya lebih cenderung ke perempuan. Walaupun juga ada beberapa yang mempunyai kepercayaan menggunakan kepala laki-laki sebagai juga proses ritual untuk meredakan amarah alam. Ki Kusumo juga tidak menafikan adanya kelompok-kelompok ritual yang menyembah sesosok jin tua. Jin yang disembah orang dalam kelompok ini memiliki wujud kepala kambing lengkap dengan tanduk panjangnya. Kelompok tersebut merupakan kesatria Templar yang pada sekitar abad ke-10 menyembah iblis berkepala kambing bernama Baphomet. Iblis Baphomet yang disembah sesungguhnya juga merupakan ciptaan dari manusia yang menyembah itu sendiri. Banyak ada kelompok-kelompok yang mempercayai bahwa ada sosok-sosok setan, sosok jin tua atau iblis yang wujudnya berkepala seperti kambing. Bahwa dengan menumbalkan kepala kambing, mereka untuk aliran-aliran kegelapan akan merasa lebih dilindungi.
Semua filosofi kepala hewan sebenarnya tergantung dari makna yang diberikan masyarakat. Bila baik tujuannya, maka baik pula filosofinya. Jadi, kepala hewan tentunya tidak ada sangkut pautnya dengan rasa atau kenikmatan kepala hewan sebagai kuliner. Yang pasti kuliner kepala hewan disukai karena rasa bumbu dan cara pengolahannya yang baik dan benar.